Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom sahabat, pernah enggak dengar aku menyesal bersama dengan dia? Kenapa? Tadinya dia merasa dia orang baik, dia sempurna atau yang terbaik. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketahuan deh bahwa dia bukan orang sempurna. Ada kekurangan, ada kelemahan, dan ada keterbatasan. Lalu dia bilang, kecewa deh, aku kecewa. Sahabat, hari ini kita akan mendengar yang sebaliknya. Dia tahu semua tentang kita. Sedetil-detiknya, seburuk-buruknya dia tahu. Tapi dia tetap mengasihi kita. Aduh. Seperti apa itu? Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini. Terlalu tinggi, tak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita tahu ada seseorang yang mengetahui kelemahan kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Ayo coba, akan jadi bagaimana kita? Biasanya ketakutan, biasanya mengurung diri, biasanya menyembunyikan diri, berusaha menghindar. Itu biasa aja. Karena apa? Memang seperti itulah kita. Kalau ternyata kita ketahui ada kekurangan dan kesalahannya, ternyata begitu deh dia itu. Lalu kita menghindar atau menjauhinya. Atau bahkan orang yang suka ngomonginnya, membesar-besarkan, membeber-beberkan kekurangan, kelemahan, kesalahan orang itu. Makanya kita berusaha menyembunyikan siapapun dia. Berusaha menyembunyikan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Tapi hari ini ada kabar baik. Allah tahu semua tentang saudara. Allah tahu semua tentang aku. Allah mengetahui semua tentang kita. Sebelum kita pikirkan sudah tahu dia. Lalu apakah kita melarikan diri? Apakah kita akan bersembunyi dari Tuhan? Hari ini Tuhan mau mengatakan sebaliknya. Meskipun Tuhan sudah mengetahui semua kekurangan, semua kesalahan, semua keterbatasan kita. Dia tidak menghukum saudara dan saya. Dia tidak menyembunyikan wajahnya dari kita. Tapi sebaliknya, dia mengasihi kita. Ini yang luar biasa. Kalau kita ternyata mengetahui kekurangan orang dari tadi yang kita puji-puji, dari yang kita tadi kita sangat sayang, kita tahu ternyata dia ada kesalahannya, kekurangannya. Aku jadi benci dia, aku nggak suka dia. Tapi Tuhan beda deh. Itu luar biasa aja, mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Kok bisa begitu? Dia tahu segala tentang kita, baik kebaikan kita, keburukan kita, kesalahan kita, kejelekan kita, semua hal tentang kita sampai detil-detilnya. Tapi dia tetap mengasihi kita. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah firman Tuhan ya.
Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Jauh sebelum Dia meletakkan dasar bumi, Ia telah memikirkan kita dan telah membuat kita sebagai fokus kasih-Nya. Jadi Tuhan mencipta kita untuk menjadi fokus kasih-Nya. Bukan untuk dibenci, bukan untuk dihukum, bukan untuk dimarah-marahin. Untuk dikasihi oleh Tuhan. Seburuk apapun, kalau meskipun dosamu merah seperti kermizi, akan kubuat menjadi putih seperti salju. Dia tahu semuanya. Lalu dalam Yesaya 49, 15, 16 dibilang, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia tahu seburuk apapun, Dia tidak akan melupakanmu. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Nah, itu kata Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 15-16. Aku telah melukiskan engkau, melukiskan namamu di telapak tanganku. Luar biasa kan? Jadi, sahabat, hal terpenting, ini ya garis bawah ini, hal terpenting yang harus aku ketahui, yang harus saudara ketahui, yang harus kita ketahui adalah bahwa Tuhan menciptakan aku dan saudara, menciptakan kita untuk dicintai. Ingat itu ya, Tuhan menciptakan aku, katakan ya, Tuhan menciptakan aku untuk dicintai, untuk dikasihi. Itu yang harus torehkan dalam pikiran. Tuhan menciptakan aku untuk dikasihi. Itu untuk diketahui. Lalu yang kedua, hal terpenting yang harus aku lakukan. Jadi bukan hanya tahu. Kalau aku tahu Tuhan menciptakan aku untuk dikasihi, apa yang harus aku lakukan? Hal terpenting yang harus kita lakukan. Di samping banyak hal-hal penting lain. Tapi yang terpenting yang harus kita lakukan adalah merespon kasih Tuhan dengan makin mengenal dan makin mengasihi Tuhan. Jadi ini hal terpenting yang harus kita lakukan. Merespon, menyambut kasih Tuhan dengan makin mengenal dan makin mengasihi Dia. Mengenal bukan hanya sekedar mengetahui ya. Mengenal artinya mempunyai hubungan yang akrab, hubungan yang intim, relasi yang sangat dalam. Jadi makin mempunyai hubungan yang sangat mendalam dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, sejauh ini, entah berapa umur kita sekarang, umurku mau jalan 67. Apakah saya makin mengenal, makin mempunyai hubungan yang dalam, relasi yang makin akrab dengan Tuhan? Apakah sahabat seperti itu? Ini hal terpenting yang harus kita lakukan. Tujuan hidup kita yang paling utama, ya, tujuan hidupku, tujuan hidup saudara yang paling utama, hidup di dunia ini adalah mengenal dan mengasihi Tuhan Allah. Kebanyakan orang menjalani seluruh hidupnya, tapi kehilangan tujuan hidup mereka. Mereka mengetahui banyak hal, tahu perkembangan saham, tahu perkembangan teknologi, tahu berita-berita terupdate. Pokoknya karena sedang viral sekarang berita Joshua, bisa diceritakan detail, tahu dia semua. Tapi satu hal, dia tidak mengenal Tuhan. Itu tragedi kehidupan. Tidak mengenal Tuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengalami, menemukan kedalaman kasih Tuhan dan semua berkat yang disediakan bagi kita. Karena tidak mengenal dan tidak makin mengasihi Tuhan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umatku binasa, tidak mengenal Allah apa? Tidak mempunyai hubungan yang baik, tidak mempunyai relationship yang makin baik, makin hari makin mendalam dengan Tuhan.
Dalam Hosea 6 ayat 6, ini catat ya, 6 ayat 6, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, aku menyukai pengenalan akan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Sahabat, minggu kemarin sudah kita gambarkan dengan salib ya. Jadi yang vertikal ini adalah hubungan horizontal kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman, doa tiap hari. Ya. Lalu yang horizontal ini hubungan kita secara horizontal dengan sesama. Hubungan kita dengan uang kita, hubungan kita dengan sesama kita. Itu membuat kita makin mengenal, makin mengasihi Tuhan Allah. Jadi sahabat, Tuhan tahu semua kesalahan. Tuhan tahu semua kekurangan. Tuhan tahu semua kelemahanmu, tapi Dia tidak membencimu. Dan tidak pernah bisa membencimu. Sebenci-benci kita sama Tuhan, Dia selalu mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Yang Dia tunggu adalah bagaimana kita merespon kasih Tuhan. Dan itu menjadi tujuan paling utama dari hidup kita. Makin mengenal, makin mengasihi Tuhan Allah. Lalu lihat, kita akan mengalami kedalaman kasih dan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus. Sahabat, mari kita lakukan itu minggu ini, hari ini, dan 1 minggu ke depan, menunjukkan, membuktikan bahwa aku bertumbuh, makin mengenal, makin mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan, dan membuatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sehari-hari kami. Ajar kami Tuhan untuk betul-betul mengetahui bahwa Engkau mencipta kami untuk Engkau kasihi. Dan hal terpenting yang harus kami tahu adalah mengenal dan mengasihi-Mu. Itulah cara kami merespon kasih-Mu yang tiada batas itu kepada kami. Ajar kami Tuhan dalam setiap gerak kehidupan. Hari ini dan seterusnya, kami akan membuktikan bahwa kami merespon kasih-Mu, merespon kebaikan-Mu dengan makin mengenal-Mu, dengan makin mengasihi. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini, dimanapun mereka berada, apapun persoalan hidupnya, jangan biarkan mereka ketakutan karena Engkau mengetahuinya, tapi justru Tuhan merespon kasih-Mu, mensyukurinya, dan menikmati hubungan terbaik dengan Engkau hari lepas hari. Dalam nama Yesus. Amin.